Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menemukan adanya beras oplosan saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras. Beras oplosan ini disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya harga beras di pasaran. Lantas benarkah tingginya harga beras lantaran ulah mafia atau bukti ketidakmampuan kinerja pemerintah dalam mencapai swasembada pangan? Bergabung bersama kami sore hari ini peneliti Center of Economic and Law Studies Selios Muhammad Andri Perdana di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat sore Mas Andri. Selamat sore, Mas Reza. Ya, Mas Andri, ini harga beras dalam beberapa waktu terakhir naik begitu ya. Padahal pemerintah juga sudah mengimpor 500.000 ton beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar. Dari kacamata Anda, apa yang menjadi penyebab kenaikan harga beras? Ya, kenaikan harga berasnya kan kalau kenapa masih belum turun gitu kan ya, walaupun sudah diimpor. Itu karena sebelumnya itu masih belum masif gitu kan ya, hasil dari beras impor tadi. Mungkin baru akhir minggu-minggu ini akan masif lebih di pasaran. Tapi yang juga kenapa harga itu juga masih tinggi gitu kan ya di pasaran. Faktornya itu sebelumnya adalah karena keterlambatan Bulog dalam menyerap di saat panen raya tahun lalu. Kita lihat misalnya di semester 1 gitu kan ya, itu Bulog itu terendah penyerapannya itu dibandingkan 4 tahun terakhir. Jadi anehnya itu biasanya itu ketika panen raya terjadi di tengah tahun, biasanya tuh Bulog tuh CBP-nya sudah aman gitu kan ya, sehingga sampai akhir tahun tuh tidak ada perlu lagi untuk mengimpor gitu kan ya. Nah, yang kita lihat kemarin itu justru di pertengahan tahun banyak petani itu mengalami kesulitan penjualan, yang mana justru baru di akhir tahun itu kita baru kesusahan untuk mencari stok gabah dan stok beras yang ingin dibeli oleh Bulog sendiri gitu kan ya. Jadi akhirnya kita impor gitu kan, dan itu efeknya berdampak sampai ke sekarang. Kenapa? Karena stok yang harusnya dibeli Bulog itu sudah ada di tangan swasta, sudah ada di tangan bandar. Karena saat kemarin Bulog tidak bisa menyerap gitu kan ya, tidak hadir untuk menyerap secara efektif, maka ya petani itu pilihannya adalah menjualnya ke bandar yang berani lebih tinggi harganya dibandingkan Bulog. Karena Bulog juga setelah kenaikan inflasi, karena kenaikan harga produksi, terutama pupuk gitu kan ya, itu harga HPP itu sudah sulit untuk mengakomodasi dari harga produksi yang sudah melambung tinggi itu kan ya. Dan itu juga menyebabkan stok CBP itu turun di akhir tahun kemarin gitu kan, sangat rendah hitungannya. Dan akhirnya kita harus impor sekarang. Dan kemarin itu karena orang itu melihat ya, mau dikatakan mafia atau spekulan gitu kan ya, ketika stok CBP Bulog itu rendah, orang spekulan itu bisa melihat celahnya di sana. Artinya mereka berani untuk mempengaruhi harga pasar karena mereka tahu bahwa harga ini akan sangat sulit untuk distabilkan oleh pemerintah gitu. Jadi di sanalah kenapa harga itu sangat sulit untuk dikendalikan saat ini. Karena faktor utamanya saya bilang adalah karena penyerapan Bulog yang sangat rendah tahun kemarin. Oke, berarti bisa dibilang bahwa ini strategi atau langkah yang salah yang diambil oleh Bulog menjadi penyebab harganya tinggi. Ya, saya tidak tahu ini apakah mismanagement gitu Hmm. kan ya, ataupun karena mungkin dari BPS-nya sendiri ya, atau dari Kementannya sendiri datanya juga salah gitu kan ya, karena terlalu overstatement gitu kan ya, bahwa ternyata produksi beras kita tidak sebanyak itu. Tapi kalau kita lihat misalnya, kalau kita lihat pernyataan Bulog di saat rapat dengan DPR kemarin, itu sangat jauh gitu kan ya, kenyataan di lapangan dengan data di BPS. Itu saya rasa sudah terlalu besar gitu kan ya, eh, apa ya, perbedaan data Bulog dengan data BPS gitu kan lah. Hmm. Karena di sini kita lihat misalnya kemarin dikatakan seharusnya menurut data di Kementan dan di BPS itu ada 100.000 beras yang bisa diserap oleh Bulog di Indramayu tadi. Tapi ketika Bulog datang, ternyata cuma bisa menyerap 20 ton. Itu kan sangat jauh gitu kan ya. Hmm. Itu kan berasnya juga nggak hilang gitu kan. Berasnya tuh nggak tiba-tiba petani itu semuanya nggak memproduksi gitu kan, dari 100.000 ton cuma jadi produksi 20 ton saja, itu kan tidak mungkin. Yang ada adalah beras tersebut sudah dibeli oleh bandar, Hmm. sudah dibeli oleh pihak swasta, dan stok yang harusnya bisa menjadi penstabil pasar itu sudah
menjadi dikendalikan oleh entah itu spekulan ataupun ya kendali pasar yang sudah ada di pedagang, dan tentunya pedagang itu sudah membeli di harga yang lebih tinggi Hmm. dan mereka tidak mau menjualnya tuh di harga yang lebih rendah di bawah HPP mereka, dan juga pastinya karena stok beras impor ini belum semuanya turun, maka harganya masih tinggi seperti itu. Oke, oke. Berarti gap antara 80 ton tadi itu dimanfaatkan sehingga bisa menimbulkan mafia beras begitu? Bukan 80 ton, 100.000 ton, jadi 20 ton saja yang bisa diserap oleh Dari Bulog. 100.000 menjadi Menurut 20, itu jaraknya sangat jauh begitu ya? menurut menurut pernyataan Bulog saat kemarin Hmm, hmm. di ya itu kan bukannya berasnya tuh nggak ada atau nggak diproduksi petani, tapi sudah dibeli oleh pihak lain karena Bulog itu terlambat menyerap beras tersebut, jadi sudah tidak ada lagi dibeli seperti Oke, itu. Dan baik, baik. itu ya ada tangan di mana beras itu kan ya sudah ada di tangan bandar, mafianya tidak. Saya rasa tidak ada ya sebutannya mafia ya, mungkin disebut spekulan juga bisa gitu kan. Tapi kenapa spekulan itu bisa berani untuk masuk pasar itu karena ada celah. Hmm. Seharusnya kalau CBP itu tinggi, kalau stok Bulog itu tinggi, spekulan itu tidak akan berani untuk mempengaruhi pasar gitu kan ya, karena mereka tahu kalau mereka menimbun ya nanti akan distabilkan oleh Bulog gitu kan. Tapi kalau mereka tahu stok Bulog itu rendah, maka ya mereka berani untuk mempengaruhi pasar seperti itu. Oke, Jadi ya alasan kenapa disebutkan ada mafia, disebutkan ada spekulan ya karena mereka melihat stok Bulog sendiri yang rendah seperti itu. oke, mereka memanfaatkan celahnya begitu ya. Tapi Mas Andri, menurut Anda apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah nih untuk membantu menekan harga beras? Karena harga beras ini naik bersamaan juga dengan harga minyak goreng yang sama-sama naik sekarang. Nah, ya seperti itu kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita juga harus memperhatikan ya kepentingan dari petani domestik kita gitu kan. Kita seharusnya menurut data BPS kita seharusnya tidak perlu impor segala macam gitu kan ya. Kalau kita di saat seperti ini cuma bisa eh, melakukan tindakan membadam api gitu kan ya, yaitu membuka keran impor di saat ini gitu kan, petani ingin melakukan panen di Maret ini, ya itu kan dampaknya juga negatif ke petani kita gitu kan ya. Hmm. Kita juga kita melihat ya eh, regenerasi petani kita juga susah apabila ketika petani itu sudah panen dan juga mereka sudah menjual seperti biasa, tapi tidak ada Bulog untuk menyerap hasil tani mereka, ya yang terjadi adalah petani itu semakin banyak yang beralih gitu kan ya dari pekerjaan mereka, sehingga semakin semakin besar juga peralihan lahan dari pertanian ke industri, semakin sedikit orang yang ingin menjadi petani gitu kan ya, regenerasinya susah. Jadi kalau banyak yang mengatakan bahwa yang harus dilakukan pemerintah adalah semakin menambah stok dengan impor, itu dalam jangka panjang itu sebenarnya kurang tepat gitu kan Hmm. ya. Tapi kalau dengan keadaan sekarang gitu kan ya, ketika minyak goreng naik, ketika daya beli masyarakat masih rendah gitu kan ya, yang harus diperhatikan ya tentunya ya eh, beras dari impor tadi itu juga didistribusikan tanpa perantara terlebih dahulu. Memang saat ini kan sedang dikaji gitu ya bagaimana caranya mendistribusikan beras impor tadi ini eh, langsung ke konsumen gitu kan ya, tidak ada perantara lagi. Tapi kan susah juga Hmm. di berbagai provinsi itu operasi pasar itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh satu pihak Bulog saja gitu kan ya, perlu ada perantara gitu kan. Tapi juga kita lihat misalnya untuk menstabilkan harga tadi, kita lihat juga ke depannya penyerapan ini harus efektif gitu kan ya. Ya Hmm. harus preventif. Misalnya kita lihat di kuartal pertama, misalnya tahun lalu itu kuartal pertama itu terhitung sangat rendah gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat kemarin itu di tahun 2021 gitu kan ya, secara iklim itu sudah mulai tanam itu mulai bisa dari Oktober, jadi sangat mendukung. Walaupun di beberapa tempat itu banyak mengalami kendala cuaca, tapi secara keseluruhan itu secara iklimnya cukup mendukung gitu kan ya.
Jadi seharusnya itu bisa diantisipasi oleh Bulog untuk bisa penyerapan lebih lebih awal seperti itu. Dan juga uh, secara berkala tadi itu harus dicek apabila stoknya lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu ada upaya lebih lebih aktif untuk menjaga stok CBP tersebut sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi bahwa kita di akhir tahun stoknya rendah ya harus mengimpor lagi gitu kan ya. Hmm. Seharusnya hal tersebut tidak didiskusikan di akhir tahun. Oke, Mas Andri, ini kan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan operasi pasar begitu ya untuk menstabilkan harga, menjaga harga tetap rendah. Menurut Anda ini tepat nggak dilakukan pemerintah untuk saat ini saja? Apalagi terlebih bulan depan kita memasuki bulan Ramadan dan biasanya juga harga kebutuhan pokok akan naik begitu menjelang Ramadan. Ya, konsekuensinya ya karena impor tadi harus dihabiskan ya di sebelum panen raya di Maret nanti. Jadi ya mau tidak mau harus ada operasi pasar ini gitu kan ya. Tapi efektif tidaknya kita lihat apakah misalnya nanti berasnya ini akan dioplos dikatakan tadi kan ya. Karena dikatakan bahwa berasnya ini kualitasnya lebih tinggi dibandingkan bahkan beras premium dan beras medium kita, tapi harga yang dijual Bulog ke penjual itu kan lebih murah gitu kan ya, 8.300 yang dijual Bulog HET-nya 9.400 gitu. Tapi kalau kita lihat premium yang beli lebih tinggi, tapi mereka gimana mereka habis stoknya ya yang itu tidak bisa tidak bisa dicegah seluruhnya ya, bisa di seluruh Indonesia disiap seperti. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, peneliti Center of Economic and Law Studies Selios Muhammad Andri Perdana.